Selamat malam para pemirsa PKTV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini berjumpa lagi dalam acara Info Kesehatan. Acara ini merupakan kerjasama dari Rumah Sakit PKT dengan PKTV. Pada malam hari ini senang sekali saya, Dr. Meisya, akan memandu acara Info Kesehatan bersama dengan Dr. Putu Satriawijaya, spesialis kebidanan dan kandungan, di mana pada hari ini kita akan membawakan topik mengenai menopause. Jadi bagaimana, apa sih sebenarnya menopause itu sendiri, kemudian bagaimana penanganannya, lebih lanjutnya akan kita bahas topik pada malam hari ini. Dan untuk pemirsa sekalian yang ingin bergabung, boleh langsung menghubungi ke nomor hotline di nomor 0811 511 5411 53 kali. Baik, mungkin bisa langsung kita mulai. Topik mengenai menopause boleh langsung disampaikan kepada Dr. Putu. Saya persilakan, Dok. Ya, selamat malam ibu-ibu di rumah ya. Berjumpa kembali kita di acara Info Kesehatan. Senang sekali pada hari ini kita akan mencoba menggali tentang menopause ya Bu ya. Sebenarnya menopause ini ada harinya, Hari Menopause Sedunia. Namun sudah lewat 18 Oktober kemarin Hari Menopause Sedunia. Yang mungkin nanti bulan Desember ini adalah Hari Ibu ya, tanggal 22 Desember. Besok, ya. Menopause, banyak pasien yang menanyakan, apa sih menopause dok? Dok, saya sudah lama nggak haid, apakah ini saya sudah masuk menopause? Usia saya baru 45, 46, seperti itu ya. Kalau menurut WHO, menopause itu sendiri adalah berhentinya menstruasi secara permanen akibat tidak bekerjanya ada namanya sel telur di dalam indung telur. Nah, sehingga ibu itu bisa tidak haid dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. Itu baru kita duga suatu keadaan menopause. Nah, ini menurut pendapat para ahli sendiri, sebenarnya menopause itu kejadian hanya sesaat saja. Ada fase-fasenya sebelum seorang wanita itu mau mencapai keadaan menopause. Ada namanya fase premenopause, ya, perimenopause, kemudian menopause, baru ke postmenopause sebelum menjadi usia senium atau usia lanjut seperti itu ya, usia lanjut. Jadi mulai dari kurang lebih 5 tahun dari sebelum seorang wanita itu mengalami menopause itu namanya premenopause. Kemudian 1 sampai 2 tahun sebelumnya sampai 1 sampai 2 tahun setelah seorang menderita menopause itu namanya perimenopause. Kemudian setelah 5 tahun ke depannya dari seorang menderita menopause baru namanya fase senium atau usia lanjut seperti itu ya. Nah, kapan seorang wanita ini mengalami menopause? Ya, itu sering jadi pertanyaan. Usia rentang waktu orang Indonesia kurang lebih antara 40 sampai 60 tahun. Jadi kita ambil garis tengahnya kurang lebih 50 tahun lah orang Indonesia itu mengalami menopause. Mungkin seperti itu, Dr. Mei, pendahuluannya. Oh ya, baik Dokter. Sangat menarik sekali ya Dok ya, karena mengingat memang semua wanita itu pasti akan mengalami menopause, Dok. Jadi pasti kita butuh sekali persiapan, kira-kira apa yang harus kita lakukan, kira-kira untuk menopause ini sendiri tadi ada rentang waktunya sekitar 6 bulan, Dokter. Apakah ada kemungkinan setelah 6 bulan itu nanti akan kembali lagi atau seperti apa, Dokter? Oh, prosesnya? Iya. Ya, kalau kita bicara tentang menopause, kita bicara tentang menopause, ini berkaitan dengan cadangan sel telur seorang wanita. Iya, Dok. Ya. Sebenarnya cadangan sel telur ini sudah ada sejak dalam kandungan, ya, sejak dalam kandungan. Puncaknya sekitar 5 bulan dalam kandungan itu puncak banyak-banyaknya sel telur yang ada dalam tubuh seorang wanita, seperti itu ya. Begitu dia lahir, cadangan sel telurnya hanya sekitar 500.000 sampai 1 juta. Kemudian mendekati 35 tahun sekitar 10.000 sampai 100.000. Nah, berkaitan dengan cadangan ini, setiap wanita berbeda-beda. Setiap wanita berbeda-beda. Sehingga kita memberikan rentang waktu seperti tadi, minimal 6 bulan, maksimal setahun. Ya, jadi jika seorang wanita di usia rentang 40 sampai sekitar 60 tahun sudah kurang lebih 6 bulan sampai setahun tidak mengalami menstruasi, boleh silakan memeriksakan diri. Ada beberapa pemeriksaan nanti yang kita lakukan sampai kita akhirnya mendiagnosis seorang wanita ini, oh ibu sudah menopause ibu. Ya, seperti itu. Misalnya dia berkontrasepsi, yang paling sering apa? AKDR misalnya, IUD, yang dia tidak ingin bawa sampai usia senja nanti, mau dicabut atau apa, ya nanti pastikan dulu 6 bulan sampai 12 bulan, dia sudah tidak menstruasi, kita cek ada 2 hormon nanti, namanya hormon FSH sama estrogen, ya 2 hormon itu yang berperan
terjadinya menopause, jadi kita cek kalau kadarnya satu tinggi, satu rendah, ya itu mungkin seorang wanita sudah mengalami fase menopause seperti itu. Ya. Baik, kalau seandainya menopause ini sendiri, dokter, apakah bisa terjadi sebelum rentang usia yang tadi dokter tentu sampaikan? Bisa. Ya, bisa, Dok, ya. ada namanya menopause prekok atau istilah lainnya klimakterium prekok ya. Prekok itu artinya sebelum waktunya. Jika terjadi sebelum usia 40 tahun. Misalnya karena apa? Bisa terjadi pada wanita-wanita yang misalnya dia mengalami penyakit-penyakit medis sebelumnya, penyakit autoimun misalnya yang paling sering itu seperti lupus mestinya gagal imun ya, atau penyakit metabolik ya, diabetes ya, penyakit-penyakit lain, atau seorang wanita yang sudah menderita penyakit kista, dua-duanya diangkat indung telurnya bisa saja, jadi dia mengalami menopause lebih dini. Atau orang yang mengalami kemoterapi, radioterapi mungkin karena faktor-faktor penyakit keganasan ya, kemoterapi, radioterapi tersebut, sehingga seorang wanita terguncang hormonalnya, sejadilah dia menopause dini seperti itu ya, bisa terjadi. Jika kita bilang dini atau prekok itu jika terjadi sebelum usia 40 tahun. Ya. Baik. Kalau seandainya kebalikannya, dokter, itu kan tadi kalau terjadi lebih awal, apakah mungkin pada seorang wanita itu malah terjadi setelah usia yang tadi disebutkan oleh dokter rentangnya? Iya, rentangnya sampai 60 tahun, tidak mungkin lebih. Tidak mungkin, Dok, ya. Berbeda dengan laki-laki. Iya, Dok. Berbeda dengan laki-laki dia mengalami andropause mungkin lebih belakangan daripada wanita. Kalau laki-laki, kalau kita lihat dari buku ya, dari jurnal yang kita baca, kalau proses spermatogenesis, namanya pembentukan sel sperma itu, justru kalau usia 45 sampai 49 tahun itu produksinya masih sekitar 80%. Ya, berbeda dengan wanita yang sudah sekitar 49 tahun itu sekitar 5% saja. Ya, jadi di usia 60 tahun maksimal seorang wanita pasti sudah mengalami fase menopause itu. Ya, karena dia misalnya 50 tahun, rentang ke depan 5 tahun ya sekitar 55 sampai 60 tahun itu sudah masuk fase senium namanya, fase baik. Kalau kita bilang geriatrik ya sudah orang tua ya, seperti itu, sudah orang tua ya. Sudah orang tua. Kemudian untuk menopause ini sendiri, dokter, apakah kira-kira ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya menopause ini, Dok? Faktor-faktor tentu ada, tapi berbeda, setiap orang berbeda ya. Tidak sama faktor di wanita A sama wanita B berbeda. Ada orang berpendapat bahwa usia lebih awal dia mengalami menstruasi, dia akan lebih cepat menopause. Itu tidak sepenuhnya benar. Atau seorang wanita yang berat badannya mungkin berlebih, dia mengalami lebih awal menopause. Dia itu tidak sepenuhnya benar juga. Iya. Ya, lebih awal biasanya dijumpai pada orang-orang misalnya pada wanita yang belum pernah hamil, atau wanita yang mengalami penyakit metabolik seperti tadi, menopause, atau perokok berat. Ini berkenaan dengan faktor stres mungkin ya, stres intrasel, sehingga mengganggu juga proses folikogenesis atau pembentukan sel telur di indung telur, sehingga terganggu pembentukannya di situ sehingga terjadi menopause lebih awal. Atau orang-orang yang mengalami kekurangan gizi atau sosial ekonominya rendah ya, berpengaruh terhadap gizi juga di situ. Ya, lebih banyak pada orang seperti itu. Dan ada penelitian lain, orang-orang yang hidup di ketinggian lebih dari 400 meter ya, di atas permukaan laut, itu lebih cepat mengalami menopause. Tapi mekanisme terjadinya belum secara gamblang disebutkan ya. Jadi ternyata memang banyak sekali, Dok, ya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya menopause. Sangat banyak ya. Karena di dalam di dalam indung telur itu sendiri ada namanya proses kendali mutu ya. Kayak bukan hanya di rumah sakit atau di perusahaan-perusahaan ada kendali mutu, kendali biaya. Di situ ada kendali mutu. Jadi sel-sel telur yang dianggap tidak baik, mungkin karena jelek, karena pengaruh adanya stres intrasel, ada pengaruh ada namanya radikal bebas atau stres dalam sel tersebut, ada kerusakan DNA, ada proses-proses yang lain di dalam situ, dia akan kalau bahasa medisnya apoptosis, dikeluarkan, mungkin dilebur ya, tidak dipakai, sehingga cadangan sel telur seorang wanita makin berkurang, lama-lama berkurang, kalau sudah berkurang nanti haidnya mulai memanjang, maksudnya bukan memanjang, mulai lama tidak haid ya. Jangan salah, ada haid yang panjang karena haid keluar darahnya panjang, ini tidak haid yang lama.
Ya, kalau bahasa medisnya oligomenor namanya, oligomenore. Jadi lama dia tidak haid. Nah, jika ini terjadi sampai rentang 6 bulan sampai 12 bulan, wajib kita curiga suatu keadaan menopause. Kalau terjadi di bawah 40 tahun, namanya yang dini ya. Kalau jadi rentang antara 40 sampai 60 tahun itu hal yang masih normal. Masih normal. Seperti itu. Iya. Baik. Memang sangat banyak ya dok ya, tadi ada faktor seperti stres, seperti maaf dokter, merokok maksudnya, Betul, kemudian iya. ada faktor dari penyakit metabolik. Betul. Sebenarnya kalau untuk keadaan stres secara psikologis sendiri itu bisa mempengaruhi tidak dok ya terhadap? Oh tentu bisa, ya, dok, ya? tentu bisa. Ada respon ke otak, bahasa awamnya diomongkan gimana ya? Ada namanya di bagian otak nih ada hipotalamus dan hipofisis ya. Ya. Proses stres yang lama dia akan menekan proses di dalam otak tersebut. Ya tentunya di situ nanti akan mengganggu pengeluaran dari hormon-hormon seperti yang tadi, yang untuk menstimulasi tumbuhan folikel, sel telur. Nah, tubuh sendiri akan mengeluarkan ada namanya hormon adenocorticoid hormone ya, ACTH namanya. Ini agak medis sedikit ya, ibu-ibu ya, mohon maaf ya. Dan nanti akan keluar hormon yang namanya kortisol. Nah, kortisol ini terjadi pada ibu-ibu yang mengalami stres lama. Dan ini dia akan ada proses yang sangat rumit, nanti berhubungan terjadinya kerusakan DNA maupun kerusakan di dalam intrasel. Nah, ini yang bisa salah satunya terjadi di dalam indung telur, nanti yang menyebabkan terjadi menopause ini ya. Prosesnya panjang dan agak ribet ya, agak ribet prosesnya ya. Untuk dijelaskan secara awam. Seperti itu. Berarti memang banyak sekali ya dok ya tadi yang perlu diperhatikan juga oleh ibu-ibu sekalian, terutama mengenai menopause itu sendiri. Selanjutnya sebenarnya kira-kira ada tidak dok ya penyebab dari menopause ini? Maksudnya penyebab tadi sudah kita sampaikan ya, termasuk adanya stres metabolik segala macam ya, faktor dari luar maupun faktor usia tadi seperti itu ya. Ada, mungkin bisa diterima dulu mungkin teleponnya. Oke, silakan. Iya. Oh iya, baik. Halo. 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 Ya, halo Bapak. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Dokter, Bu Dokter. Ya, selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa Bapak, mohon maaf? Ya. Ya, halo Nama Pak. saya Rahmat, Bu Dokter. Oh iya, Rahmat. Bapak Rahmat tinggal di mana Pak? Di BSD 20, Dokter. Oh, di BSD. Ya, baik Bapak Rahmat, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya. Begini Pak Dokter Putu. Ya. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak Dokter, kebetulan pengalaman pribadi. Yang pertama ini, istri saya dulu kan pengguna KB suntik hormon. Ya. Kemudian pernah menggunakan pil juga. Apakah ada pengaruhnya dengan kejadian menopause dini Pak Dokter? Kemudian yang kedua, apabila seorang perempuan itu sudah mengalami menopause, terutama menopause di usia dini, mungkinkah diberikan terapi seperti suntik hormon atau yang lain supaya bisa memperlama menopause itu Pak Dokter? Baik. Baik Bapak Rahmat, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan yang cukup menarik ya dok ya sebenarnya ya dok ya. Berdasarkan dari pengalaman pribadi Bapak, beliau mengatakan bahwa kira-kira ada hubungan tidak ya dok antara penggunaan KB dengan kejadian menopause itu sendiri dokter? KB dengan kejadian menopause? Iya dok. Justru pada orang-orang yang sudah mengalami usia mungkin di atas 40 tahun, kita harus sudah agak mengurangi penggunaan obat-obatan kontrasepsi yang mengandung hormonal, karena nanti bakal merancukan dia mulai masuk menopause atau tidak, seperti itu ya. Kalau penggunaan kontrasepsi menyebabkan menopause, saya pikir tidak, karena dia berfungsi meregulasi siklus menstruasi sehingga siklusnya bisa normal. Jadi tujuan penggunaan kontrasepsi itu sendiri, pertama bisa untuk kontrasepsi sendiri untuk menunda kehamilan, terus yang kedua bisa juga digunakan untuk terapi, misalnya mengatur siklus haid agar siklus, misalnya siklus yang tidak bagus kita buat dia siklusnya bagus, terpola di antara 21 sampai 35 hari. Atau yang ketiga, ada beberapa kosmetik sekarang yang digunakan untuk kecantikan. Ya, ada beberapa pil KB itu bisa selain untuk kontrasepsi juga bisa untuk
percerah kulit segala macam, atau pil KB yang untuk berfungsi untuk apa namanya, ada namanya anti mineralokortikoid untuk biar dia tidak gemuk. Ada kasus seperti itu. Jadi tujuannya berbeda-beda. Tapi kalau hubungan secara langsung, penggunaan KB hormonal menyebabkan menopause dini, saya pikir tidak ada. Saya pikir tidak ada. Ya. Kemudian tadi seorang wanita sudah menopause, diberikan obat-obatan. Ya, ada namanya terapi sulih hormon. Kita belum sampai di sana pembahasannya. Ya, baik dok. Ya, tujuannya bukan untuk memperpanjang haidnya, bukan. Bukan juga untuk apa namanya, biar supaya seorang wanita ini haid lagi. Tapi tujuannya adalah untuk biar seorang wanita ini memasuki fase menopause ini dalam keadaan nyaman. Jadi membuat dia lebih nyaman, sehingga kualitas hidupnya lebih baik nantinya daripada ada beberapa orang yang dia belum siap secara fisik untuk menghadapi ke arah menopause, misalnya banyak keluhan yang terjadi. Tadi ada gejala-gejalanya yang belum kita bahas ya, gejala-gejala seorang wanita mengalami menopause, misalnya apa? Gejalanya ada yang gejala fisiknya, mungkin ada semburan panas, itu gejala psikomotornya, meriang badannya, nyeri tulang ke arah apa namanya, ke arah osteoporosis, atau efek-efek lain misalnya ke arah psikologis, murung ibunya, mudah marah seperti itu ya. Itu salah satu beberapa gejala yang mengalami orang menopause. Andaikan keluhan ini tidak bisa toleransi oleh tubuh seorang wanita, bisa kita bantu dengan namanya terapi sulih hormon nantinya ya. Tujuannya apa? Biar kualitas hidupnya dia lebih bagus di fase menopause. Ya, seperti itu mungkin ya. Berarti bukan untuk mengobati sebenarnya dok ya, terapi hormon itu bukan untuk memperpanjang dia haid atau biar buat dia haid lagi, bukan, tapi untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Untuk meningkatkan kualitas hidupnya dok ya, untuk mengurangi gejala seperti yang tadi dokter jelaskan. Ya, gejala-gejala. Paling sering misalnya dialami oleh ibu-ibu itu hot flashes namanya, semburan panas. Biasanya sering terjadi di sore hari, atau gejala psikologis misalnya apa? Mudah marah, emosi, ya. Kadang-kadang ada juga tidak percaya diri karena kulitnya mulai keriput, rambutnya mulai rontok, ya itu kan menyebabkan apa namanya, PD-nya yang biasanya menurun ya. Atau dengan suami mungkin gejala di, mohon maaf, urogenital atau di kemaluannya saat berhubungan badan, kok dok, saya berhubungan badan dengan suami kok rasanya tidak nyaman ya, seperti itu ya. Mungkin dengan pemberian terapi sulih hormon bisa kita kurangi sedikit gejalanya itu, sehingga mungkin saat berhubungan badan dia lebih sedikit nyaman daripada sebelumnya ya, seperti itu. Ya. Banyak sekali ya dok ya gejala-gejalanya yang memang kita harus sudah waspada ya dok ya. Betul, berarti kalau seandainya nanti kita sudah menemukan gejala-gejala seperti itu nanti apa yang harus kita lakukan dok? Gejala-gejalanya? Iya. Bisa pertama melakukan konsultasi dengan dokter ya, karena pada fase-fase menopause ini banyak masalah yang akan timbul. Bukan hanya keluhan itu aja yang kita kita terapi nantinya, tapi masalah-masalah lain, misalnya apa? Tadi ya, defisit hormonal yang menyebabkan gejala-gejala yang kita sebutkan tadi. Ada masalah psikososial. Psikososial biasanya yang sering dihadapi apa? Ibu-ibu yang biasanya bekerja atau dia punya jabatan misalnya pada sebelum pensiun atau apa, kadang post power syndrome. Jadi bukan hanya satu disiplin ilmu yang nanti akan menangani, mungkin multidisiplin ilmu mungkin ya, sampai ke psikolog atau psikiater pun bisa kita libatkan di situ. Misalnya dia mengalami gangguan psikososial, atau misalnya pada usia menopause penyakit-penyakit metabolik ya, penyakit-penyakit keganasan itu rentan sekali munculnya ya. Jadi screening mungkin yang lebih diutamakan. Misalnya apa? Untuk kemaluan, screening kanker serviks, mungkin kanker payudara. Dua tumor penyebab kanker terbesar yang sekarang ada di Indonesia ya kan, kanker payudara sama kanker mulut rahim. Mungkin dua ini bisa di screening lebih awal, seperti itu ya. Apalagi pada wanita-wanita yang pada ibu-ibu nanti yang memakai tumor sulih hormon itu terapi sulih hormon ya, ada rentang waktu antara 1 sampai 2 tahun. Nanti kalau sudah kita memakai itu, kita lakukan screening. Misalnya 2 tahun kita lakukan screening mamografi, mungkin seperti itu. Karena pada keadaan estrogen yang rendah, beberapa penyakit bisa muncul. Misalnya apa? Mulai dari payudara tadi, meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara. Kemudian ke jantung, ya, meningkatkan terjadinya gagal jantung, mungkin jantung koroner, seperti itu. Ke rahim meningkatkan kejadian terjadinya ada namanya kanker dinding rahim atau kanker endometrium. Ya, kemudian ke tulang,
meningkatkan kejadian apa? Kekurangan estrogen menyebabkan kejadian osteoporosis ya. Jadi yang itu yang bisa kita screening nanti ya. Kita pilah-pilah satu persatu ya. Tidak bisa satu kali brok langsung gitu. Mungkin satu persatu. Mungkin sekarang mamografi dulu, nanti berikutnya USG untuk melihat ketebalan dinding rahim. Kemudian pap smear, lihat mulut rahimnya bagaimana. Atau rutin check up, medical check up yang biasa kita dikerjakan di rumah sakit untuk screening apa, misalnya EKG untuk lihat irama jantung atau apa, ya seperti itu ya. Bisa dikerjakan secara bertahap. Ya. Berarti kalau misalnya kita sudah mengetahui ini kita berada pada tanda-tanda yang menopause, berarti kita memang segera harus memeriksakan diri ya, Dok? Iya betul, karena banyak hal yang akan muncul ya, lebih baik pencegahan daripada mengobati. Ya betul sekali ya. Sebenarnya untuk menopause ini sendiri, dokter, apakah ada penyakit lain yang gejalanya itu mirip dengan menopause yang sebenarnya kita perlu waspadai? Oh, ini sebenarnya bisa mengarah ke penyakit seperti ini atau seperti apa gitu, Dok? Penyakit yang mengarah ke yang menopause. Mungkin gejalanya sama dengan gejalanya. Yang perlu kita waspadai mungkin, Dok. Iya, apa namanya? Penyakit di bidang kandungan ini sangat ini ya, ada yang bisa dikenali gejala klinisnya, ada yang tidak. Misalnya yang bisa dikenali apa, yang berhubungan dengan yang paling ditakuti ibu, kanker mulut rahim misalnya. Dia ada gejalanya, misalnya riwayat keputihan lama, kontak bleeding, ini paling sering. Kontak bleeding, jadi saat berhubungan badan dengan suami, tiba-tiba keluar darah segar yang tidak diketahui penyebabnya. Hati-hati, kalau ada gejala seperti ini, lebih baik periksakan lebih awal. Nah, ada penyakit lain yang misalnya yang menyebabkan tidak haid, apa misalnya, mungkin ada kista yang besar segala macam. Andaikan ibu merasakan sesuatu benjolan di perut yang ibu tidak ketahui penyebabnya apa, lebih baik memeriksakan diri lebih awal, seperti itu. Ya. Gejala yang lain apa? Banyak yang gejala yang mirip memang ya. Misalnya nyeri tulang, nyeri sendi, seperti itu kan. Ada penyakit-penyakit lain selain osteoporosis juga yang gejalanya mirip seperti itu. Tapi kapan kita menduga seorang wanita mengalami menopause? Yang harus kita jadikan patokan usia tadi. Ya, 40-60 tahun. Jika terjadi di usia itu 40-60 tahun dengan gejala-gejala yang lainnya, mungkin bisa ditampilkan, saya punya slide tentang gejala klinis ya yang bisa dialami pada masa klimakterium ya. Tadi ada bagannya, kalau ada ini mungkin bisa ditampilkan. Mulai dari semburan panas tadi yang saya bilang, ada namanya hot flashes ya, ada rasa cemas tadi, gangguan psikologisnya nih. Mulai agak sedikit lupa ya, demensia kan usia orang-orang usia lanjut itu sudah mulai agak-agak pikun ya kalau bahasa awamnya ya. Mudah marah tadi berhubungan dengan pengaruh psikologis. Sedikit ini mudah tersinggung, mudah marah seperti itu ya, mudah lelah, kemudian mudah lupa tadi ya. Terus ada gangguan tidur, ada gangguan libido tadi ya, kemudian depresi, sakit kepala dan lain-lain, termasuk nyeri sendi. Nantinya yang berhubungan dengan tadi ke arah osteoporosis tadi atau gangguan jantung itu karena pengaruh estrogen yang rendah ya. Saya pikir kalau kita berbicara penyakit yang menyamai ada beberapa gejala, tapi tetap kita pakai patokan usia 40-60 tahun ya. 40-60 tahun ada gejala seperti itu, lebih baik periksakan diri, nanti bisa dokter atau para medis nanti memilah, oh ini Bu, ini memang kayaknya mungkin mengarah ke menopause ini, seperti itu ya. Jadi bisa dipastikan. Ada diagnosis awal, ada diagnosis pasti nanti ya. Diagnosis awal kita mencurigai seorang wanita mengalami menopause apa? Dia timbul gejala-gejala tadi yang saya bilang. Usia kurang lebih 50-an tahun. Haid mulai tidak teratur, ya. Bukan lama haid, tapi lama tidak haid ya. Kemudian darah haid mulai sedikit. Nanti kita bisa lakukan pemeriksaan, misalnya pemeriksaan hormon. Nah ini tadi, ini di slide penyakit pada usia lanjut yang tadi saya sampaikan, yang mungkin bisa terjadi pada wanita-wanita menopause, mulai dari penyakit di paru-paru, jantung, ginjal. Nah penyakit-penyakit lain seperti apa? Diabetes mellitus, termasuk keganasan. 2 penyakit keganasan pada wanita yang terbesar sekarang adalah kanker payudara dan kanker mulut rahim. Ya, seperti itu. Ya, ini tuh Dr. Nis. Oh ya, baik dokter. Sebenarnya kalau untuk menopause ini sendiri, apakah ada perhatian dokter? Misalnya pada ibu-ibu menopause kita harus lebih banyak makan ini atau lebih banyak ini, atau membatasi aktivitas tertentu, atau ada hal-hal perhatian lainnya dokter yang? Perhatian lain, ya.
ada beberapa hal yang harus kita lakukan pada saat menopause, terutama yang sering ditekankan adalah aktivitas olahraga ya. Iya, betul. Olahraga mungkin 2-3 kali seminggu yang diwajibkan, kemudian makan makanan yang bergizi. Ya, makan makanan yang bergizi untuk tujuan pemberian makan makanan bergizi apa? Agar daya tahan tubuh meningkat ya. Ya, prinsipnya adalah mempertahankan kesehatan, kemudian penemuan dini penyakit-penyakit kronis yang tadi yang kita sampaikan tadi itu, kemudian screening ke arah kanker-kanker tadi, kemudian mengobati jika ada keluhan. Ya, terapi simptomatis, misalnya ada gejala tadi ibunya belum secara fisik belum siap menghadapi menopause, ya kita berikan terapi suluh hormon seperti itu. Nah, olahraga, mempertahankan kesehatan tadi, olahraga saya bilang kurang lebih 2-3 kali dalam seminggu. Di PKT kita punya senam osteoporosis senam untuk menopause. Kayak untuk manula, maaf, biasanya 2 kali seminggu kalau nggak salah dilakukan di dekat ruang pertemuan kami fisioterapi di belakang itu. Monggo ibu-ibu yang mau ikut boleh silakan ya, bisa didaftarkan di ruang fisioterapi. Kemudian pengaturan makanan ya, gizi yang seimbang. Hindari merokok ya. Kalau ibu-ibu atau bapak ada yang merokok usia menopause atau mau andropause, usia 50 tahun ke atas ya dikurangi merokoknya. Kalau bisa jangan merokok lah ya. Iya. Makanan-makanan yang minuman yang mengandung alkohol juga dikurangi seperti itu ya. Oh ya. Baik, iya. Saya rasa ini waktunya kita untuk beristirahat sejenak setelah iklan yang berikut ini. Ya, kembali lagi dalam acara Info Kesehatan. Menarik sekali pada malam hari ini ya dok ya, pembahasan kita mengenai menopause. Mungkin kita lanjutkan lagi kembali dok pembahasannya. Tadi kita sampai pada gejala-gejala pada menopause ya dok. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi seperti apa gejala-gejala? Ya, mungkin bisa ditampilkan mungkin di layar televisi kita. Nah, ini beberapa gejala-gejala yang mungkin ibu-ibu alami pada masa premenopause, sebelum menopause ya, mulai dari semburan panas tadi yang saya sampaikan, gejala-gejala yang sering dialami juga penurunan daya ingat, gangguan tidur, termasuk libido menurun nantinya sampai gejala-gejala di tulang, misalnya ke arah nyeri tulang, mengarah ke osteoporosis ya. Gejala ini sendiri sebenarnya masalah kesehatan pada usia menopause kita bisa bagi menjadi 3 ya. Berawal dari kekurangan hormon tadi, hormon estrogen, kemudian berpengaruh ke psikososial, dan nanti terjadinya penyakit-penyakit metabolik yang sering dialami pada usia ke menopause seperti itu. Mungkin ada gambar berikutnya bisa ditampilkan juga. Nah, ini gejala gangguan siklus haid tadi yang saya bilang. Lama tidak haid itu terjadi sekitar 10%. Nanti ada ibu juga yang mengalami haidnya yang panjang, ya itu bisa kita tangani juga nanti, menghentikan pendarahan, mencari penyebabnya. Atau yang paling sering dialami itu yang oligomenor, dia lama tidak haid, seperti itu. Mungkin yang berikutnya, nah ini gejala gangguan vasomotor ya, mulai dari nyeri kepala, gejolak panas yang paling sering dialami, tiba-tiba meriang menjelang senja seperti itu, atau nyeri pada tulang sendi-sendi ya. Saya pakai gambar animasi biar lebih menarik. Oke. Dilanjutkan mungkin gambar berikutnya. Nah, ini gangguan urogenital, maksudnya di kemaluan ibu, mulai dari nyeri saat senggama, vagina kering. Nah, hati-hati ini kalau ada pendarahan pasca senggama ya, keputihan, prolap uteri ini maksudnya turun berok ya, rahimnya turun ke saluran ke vagina. Infeksi saluran kemih, nyeri saat berkemih, sampai inkontinensia urin ini tidak bisa menahan kencing ya, seperti itu ya. Bablas saja kencingnya seperti itu tanpa bisa ditahan ya. Mungkin ada gambar yang berikutnya lagi. Nah, ini yang paling menyebabkan ibu-ibu usia menopause agak kurang pede ya, karena kulit mulai keriput, rambut mulai menipis ya, seperti ini. Ini yang paling sering dialami ya. Dok, saya kurang pede dok, rambut saya kok rontok ya, atau kulit saya mulai keriput ya. Ya, kadang-kadang perawatan dengan ini juga tidak begitu berpengaruh ya, karena memang faktor usia ya. Oke, lanjutkan mungkin ada yang lainnya. Nah, ini yang harus diwaspadai, penyakit-penyakit metabolik ya. Ini bisa bekerja sama nanti dengan dokter penyakit dalam atau dokter jantung untuk memilah-milah manakah ada gejala ke arah penyakit jantung atau penyakit metabolik yang lainnya. Mungkin ada foto berikutnya lagi mungkin. Nah, ini yang lainnya, ibu-ibu pada usia menopause kita juga sarankan untuk mengkonsumsi kalsium
Ya, karena pada saat menopause selain pengaruh estrogen yang mulai berkurang, juga kekurangan kalsium sekitar 3% per tahun. Jadi meningkatkan kejadian osteoporosis. Nah, termasuk kejadian fraktur itu maksudnya patah ya, patah tulang, bisa terjadi patah tulang nanti di beberapa tempat ya. Jadi konsumsi kalsium sangat disarankan pada usia menopause. Ada lagi mungkin foto yang lain. Nah, ini gangguan psikologi tadi yang saya sempat sampaikan. Ya, perasaan takut, gelisah, mudah tersinggung, lekas marah ya. Termasuk di situ adanya gangguan libido maupun perubahan perilaku nanti. Dan ada gangguan kejiwaan yang di bawah ya, kehilangan rasa feminim ya. Mungkin yang biasa tinggal rame dengan anak-anak mulai punya kehidupan sendiri, berumah tangga sendiri, jadi tinggal hanya berdua saja di rumah seperti itu. Ya, jadi merasa sendiri ya. Mungkin kalau sangat berlanjut ini bisa kita melibatkan psikolog maupun psikiater dalam penanganannya nanti ya. Ya, mungkin beberapa gejalanya ya, termasuk ini tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, penyakit-penyakit pada usia lanjut yang harus diwaspadai ya. Mungkin itu Dr. Misha ya. Semoga jelas ibu-ibu di rumah maupun bapak di rumah, biar bukan hanya ibu-ibu saja yang harus memahami, tapi suami-suami juga harus memahami bahwa istri saya sudah masuk usia sekian ini, kok ada gejala kayak begini ya, jangan-jangan ini sudah mulai masuk menopause ya. Menopause ya, Dok ya. Berarti bukan hanya istrinya saja, tapi suaminya juga harus memahami ya, Dok ya. Baik, Dok. Untuk tadi pemaparan dokter mengenai gejala, sebenarnya dari semua gejala itu mana sih, Dok, yang paling sering dikeluhkan oleh ibu-ibu, terutama yang ibu-ibu yang sudah menopause? Menopause ya. Yang paling sering saya dapatkan di poliklinik itu pertama gangguan psikologis tadi yang mudah marah itu, ya mudah marah. Kemudian yang lainnya mungkin pada sebagian kecil ada yang mengeluhkan saat berhubungan badan itu, ada juga yang paling sering sebenarnya itu yang hot flashes itu tadi, semburan panas, Dok. Kadang-kadang agak meriang ya badan saya, Dok, seperti itu. Terutama menjelang maghrib mungkin ada rasanya ada sedikit meriang ya. Kita lihat di usianya, wah, usia masuk ini, jangan-jangan ibu sudah mengalami ini. Tapi saya masih head rutin, Dok ya. Seperti saya bilang tadi, menopause ini hanya suatu keadaan sesaat ya. Jadi ada sebelumnya yang namanya pre-menopause, ya ada perimenopause, kemudian setelah itu baru nanti masuk ke benar-benar seorang wanita ini tidak haid menopause ke arah pasca menopause seperti itu. Jadi gejala yang tadi sering dialami itu lebih banyak pada gejala pada saat dia pre-menopause sampai perimenopause itu ya. Nanti kalau dia sudah masuk ke pasca menopause, biasanya seorang wanita itu sudah mulai bertoleransi dalam keadaan tubuhnya seperti itu ya. Iya, sering saya sampaikan kita dalam hidup ini ada masanya, ada masa kita menuntut ilmu ya, belajar, ada masa berumah tangga. Yang sudah masuk menopause ini sudah masanya kita lebih mendekatkan diri dengan yang di atas. Ya, mungkin lebih banyak berdoa. Ya, berdoa, mungkin kalau yang sudah tidak bekerja lebih mengaktifkan diri ke kegiatan-kegiatan ibadah mungkin ke kemanusiaan. Mungkin lebih baik seperti itu. Sehingga yang biasanya beraktivitas sehari-hari di kantor atau di apa, ada hiburan yang lain untuk melampiaskan menyalurkan sehingga tidak stres dengan keadaan di rumah seperti tadi. Misalnya punya beberapa anak, sudah semua berkeluarga, sudah punya tempat tinggal sendiri, sudah pada mandiri semua, ya tinggal berdua saja dengan suami ya. Tentunya ada perasaan kesepian seperti itu ya. Ya, mungkin aktivitas berikutnya adalah mengunjungi cucu seperti itu ya. Mungkin seperti itu ya. Sekedar untuk penyaluran ini biar tidak stres ya, tidak stres menghadapi kesendiriannya atau apa seperti itu ya. Baik, Dok, tadi ada beberapa hal yang dokter sampaikan, Dok, ya tadi terkait dengan masalah-masalah pada saat menopause, misalnya seperti masalah psikososial seperti yang sudah dokter bahas tadi, sama ada salah satunya yang tentang defisit hormonal, itu seperti apa ya, Dok ya? Defisit hormonal. Ya, pada saat menopause ada dua hormon yang biasanya kita cek untuk sebagai penanda seorang wanita ini sudah mengalami menopause. Ada namanya follicle stimulating hormone atau FSH dan satu lagi estrogen namanya. Ya, agak berat Ibu ini ya, ngomongin masalah hormon ya. Biasanya dua hormon itu yang kita cek nanti untuk memastikan, selain ada namanya pemeriksaan densitometri tulang ya. Tapi itu sangat jarang kita kerjakan karena agak susah kita kerjakan di sini. Yang bisa kita kerjakan di rumah sakit biasanya pemeriksaan hormonal tadi. Jadi FSH dan estrogen kita lihat ya. FSH-nya biasanya agak tinggi begitu masuk fase menopause, sementara estrogennya mulai rendah. Nah, yang sering menimbulkan gejala adalah pada keadaan estrogen yang rendah ini. Nah, penyakit estrogen rendah ini tadi yang kita tangani dengan pemberian hormon
hormon tadi termasuk hormon terapi sulih hormon. Ya, pemberiannya bisa dengan menggunakan estrogen saja atau menggunakan progesteron. Jadi ada dua obat pilihan yang bisa kita berikan pada ibu-ibu menopause selain pemberian kalsium tadi juga untuk mengurangi keluhan pada masa menopause. Ya. Oh ya, baik dokter. Tadi dokter sudah singgung juga sedikit dok ya tentang terapi sulih hormon dok. Ya, Mungkin betul. dokter bisa sampaikan sebenarnya terapi sulih hormon itu sendiri apa? Terapi dok, dan sulih hormon seperti ya. apa? Sebenarnya ini lebih ke klinis ya. Terapi sulih hormon ini lebih ke area klinis, mungkin agak saya coba sampaikan lebih awam saja ya. Sebenarnya pemberian terapi sulih hormon ini tujuannya bukan seperti saya bilang tadi di awal, bukan tujuannya untuk membuat seorang wanita ini haid kembali atau membuat dia siklusnya lancar kembali, bukan, tapi lebih ke bagaimana seorang wanita ini dalam menghadapi kondisi menopause-nya ini lebih nyaman. Nah, kapan kita berikan? Ya, bisa diberikan pada wanita yang sudah menopause dini, misalnya dia sudah pengangkatan kedua indung telur di usia di bawah 40 tahun seperti itu. Saya punya satu kasus di Rumah Sakit Pupuk Kaltim, di bawah 40 tahun dia sudah pengangkatan 2 indung telur karena kista di kedua indung telurnya. Ya, jadi kita memberikan terapi sulih hormon, ya seperti itu. Atau wanita yang sudah masuk fase menopause yang perlu bantuan kayak tadi saya bilang ya. Jadi kita berikan obat ini. Nah, berapa lama diberikan? Ada yang bilang 5 tahun, 10 tahun, atau ada juga yang jurnal mengumpulkan sampai keluhan seorang wanita ini mulai kurang, ya maksudnya dia mulai bisa beradaptasi dengan kondisi tubuhnya. Jadi tidak ada batasan sampai berapa tahun diberikan obat ini, seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang maksudnya penyakit yang tidak boleh diberikan obat-obatan ini. Misalnya apa? Seorang wanita yang sudah pernah mengalami kanker payudara misalnya tidak boleh diberikan. Atau seorang wanita yang ada kecurigaan ke arah kanker di dinding rahim, tidak boleh juga kita berikan. Atau seorang wanita yang mempunyai penyakit gangguan pembekuan darah juga tidak boleh kita berikan. Atau penyakit jantung koroner misalnya tidak boleh kita berikan. Ya, ada hal yang boleh, ada yang tidak, seperti itu. Ya. Kemudian andai kan sudah kita berikan obat itu, apa hal-hal yang harus kita pantau? Pertama, tentunya ada serangkaian pemantauan, termasuk nanti di setiap 2 tahun sekali atau setiap tahun sekali kita sarankan misalnya check up rutin seperti itu untuk memantau penyakit-penyakit lain yang bisa timbul. Ya, kita seperti saya bilang tadi, pada usia menopause kita harus lebih awas terhadap penyakit-penyakit yang lain, misalnya penyakit dari jantung, penyakit metabolik yang lain, seperti itu. Itu wajib mungkin setahun atau 2 tahun sekali kita screening ke arah sana, ya, seperti itu. Ya baik dok, tadi dokter sampaikan bahwa ada pada beberapa kondisi tertentu terapi sulih hormon ini tidak bisa diberikan ya dok ya, terutama pada ibu yang pernah ada riwayat kanker payudara seperti itu. Kira-kira seandainya kalau pada kondisi-kondisi seperti itu, kira-kira kita apa yang bisa kita lakukan dokter? Karena sudah kontraindikasi, mungkin lebih ke suportif saja kita berikan ke pasiennya ya. Andai kan dia sudah punya penyakit metabolik ya, atau penyakit-penyakit yang seperti tadi kanker payudara, kanker dinding rahim, atau kerusakan hati berat, ya mungkin lebih ke suportif yang kita berikan, bukan ke terapi sulih hormon. Suportif ya mungkin. Pemberian kalsium tentunya, kalau kalsium saya pikir tidak ada kontraindikasi yang mutlak untuk pemberian kalsium. Kalsium bisa kita support terus, mungkin kayak pemberian yang bukan terapi sulih hormon, tapi pemberian fitoestrogen yang alami mungkin bisa juga, seperti kacang-kacangan kita suruh sayur mayur, mungkin ya makanan yang nabati yang sehat bisa kita berikan juga ya, bukan hanya terapi sulih hormon. Jadi kita berpikir ke arah terapi sulih hormon itu mungkin penanganan terakhir ya. Kalau sudah wanita itu memang seorang ibu itu sudah merasa tidak nyaman, ada kriteria yang ini terpenuhi, baru kita memberikan terapi sulih hormon ya. Itu menurut saya pilihan terakhir. Itu hanya sebagian kecil saja sampai seorang wanita itu bisa sampai memerlukan penanganan terapi sulih hormon, hanya sebagian kecil saja, tidak besar, mungkin sekitar hanya 5-10% saja ya dari seorang wanita yang masuk fase menopause yang memerlukan penanganan itu. Ya. Baik dokter. Tadi terkait dengan makanan juga ya dok ya, ternyata makanan itu sangat berpengaruh, tentu. Berpengaruh terutama pada saat menopause. Kira-kira makanan apa lagi ya dok ya yang kira-kira bisa kita makanan yang sebaik ini bagus
dikonsumsi pada ibu dengan ibu, menopause ya. seperti itu, Dok. Boleh kalau ibu-ibu suka susu yang mengandung kalsium iya, itu Dok. silakan saja dikonsumsi, kan banyak pilihannya di di toko-toko, silakan ya. Makanan-makanan olahan dari kacang misalnya tahu, tempe, boleh silakan ya. Buah-buahan seperti pepaya itu ya. Makanan-makanan yang yang rendah lemak mungkin ya, yang jangan terlalu banyak mengandung lemak yang tidak sehat. Itu bagus juga dikonsumsi. Protein boleh, protein dari hewani maupun nabati, tentu yang dimasak dengan baik ya. Oh iya, baik ya. Kemudian tadi boleh kembali sedikit, Dok, tadi tentang bagaimana cara mengetahui seorang ibu itu menopause atau tidak. Bagaimana sih, Dok, sebenarnya ya itu tadi, Dok, bagaimana cara mengetahui seorang ibu itu menopause atau tidak? Diagnosis ya, cara diagnosis pastinya untuk seorang kira-kira ini benar saya menopause secara pasti atau tidak. Seperti itu, Dok. Yang biasa kita pakai adalah usia pertama ya. Kita lihat rentang usianya antara 40 sampai 60 tahun, orang Indonesia sekitar 50 tahunan. Kemudian ada gejala-gejala ke arah menopause tadi, gejala baik fisik, gejala defisiensi hormonal yang tadi saya sampaikan, gejala vasomotor, gejala keluhan di urogenital atau di kemaluannya itu ada gejala-gejala cara itu. Kemudian tentunya tidak haid, kurang lebih 6 bulan sampai setahun ya. Itu kita pakai patokan, nanti baru kita berpikir untuk pengecekan hormon maupun tadi pemeriksaan densitometri tulang tadi. Bisa kita kerjakan di sini adalah pemeriksaan hormonal. Ya, kita cek misalnya follicle stimulating hormone dengan pemeriksaan estrogen. Nah, kalau sudah kadar FSH-nya tinggi ya, di atas 30, kemudian estrogennya di bawah 50 ya, ada perhitungannya nanti di standar laboratoriumnya. Mungkin kita sudah bisa pastikan seorang wanita ini mengalami menopause. Ya. Mungkin yang paling utama adalah usia dulu kita lihat ya. Usia dulu. Samping pertanyaan-pertanyaan lain misalnya, "Dok, saya sudah mengalami pengangkatan kedua indung telur saya." Oh ya, kita berpikir ke arah mungkin dia ke arah prekok kalau dia usianya di bawah, atau menopause dini kalau dia usianya di bawah 40 tahun ya. Dalam hal pendiagnostik ini bukan hanya peran dokter tapi peran pasien juga. Kalau pasien mengatakan, ya kita lihat misalnya dia ada luka operasi, tapi dia tidak menyampaikan bahwa dia sudah pernah mengangkat 2 indung telur. Jadi mungkin kita nggak berpikir, ya kalau prekok. Jadi pada wanita yang tidak haid misalnya 3 bulan dengan usia mungkin masih di bawah 40 tahun atau usia reproduksi, kita mungkin masih berpikir ke arah kelainan hormonal. Jadi ada serangkaian tes yang kita lakukan untuk mencoba, oh ini wanita ini andaikan dia tidak hamil, kita berikan tes tersebut untuk memancing haid seperti itu, untuk memicu haid ya. Jadi kita tidak berpikir ke arah menopause dulu seperti itu. Tapi kalau usia sudah di atas 40 tahun, misalnya 45 tahun datang dengan haid tidak teratur, saya biasanya sampaikan ke pasien, "Ibu, ini mungkin gejalanya sudah mengarah ke premenopause," seperti itu. Jadi tidak perlu kita pancing haid atau atur siklus lagi, cukup observasi saja seperti itu ya. Iya, baik, Dok. Satu lagi mungkin pemilihan KB juga yang perlu yang perlu diperhatikan pada wanita yang sudah usia di atas 40 tahun. Mungkin usia itu usia yang sudah tidak layak lagi untuk hamil ya, mungkin menurut saya ya, maupun di buku-buku. Karena usia yang layak untuk hamil mungkin antara usia 20 sampai 35 tahun ya. Usia di atas 35 tahun ibu-ibu ya, di usia itu risiko-risikonya banyak ya, risiko kelainan bawaan pada janin, risiko pada ibunya, termasuk misalnya termasuk terjadinya pendarahan pasca persalinan. Itu tinggi sekali kejadiannya di atas wanita yang hamil di atas usia 35 tahun. Apalagi hamil di atas 40 tahun. Saya ada beberapa pasien usianya di atas 40 tahun. Sudah dari awal saya bekali risiko-risiko yang kemungkinan terjadi, biar dia dan keluarga maupun suami maupun istri sudah siap, oh ini kemungkinan akan terjadi seperti itu. Pada usia di atas 40 tahun, diusahakan jangan hamil lagi deh ya. Pilih metode kontrasepsi yang jangka panjang. Ya kalau mau kontrasepsi mantap jauh lebih bagus. Misalnya pas steril. Steril bisa bisa pada ibunya maupun bapaknya di steril seperti itu ya. Atau kalau berkaitan dengan faktor-faktor yang lain sehingga tidak memungkinkan memilih KB steril, pakailah metode kontrasepsi jangka panjang yang non hormonal. Misalnya IUD. Ya, IUD yang dipakai masukkan ke dalam rahim tersebut itu bisa dipakai
dan dikurangi penggunaan KB-KB hormonal, mungkin disarankan di usia-usia menjelang menopause ini seperti itu ya. Jadi biar nggak rancu apa namanya, ini pendarahannya karena gejala tadi, gejala karena faktor hormonal atau karena penggunaan kontrasepsinya seperti itu. Ya. Baik dokter. Ini saya sangat menarik sekali dok ya, karena sudah sampai membahas ke masalah KB seperti itu, masalah terapi hormonal. Kemudian tadi ada satu yang menjadi perhatian saya dok, yang mengenai gejala, salah satu gejala dari menopause kan ada perdarahan pada saat senggama. Dokter mengatakan ini perlu diwaspadai. Diwaspadai seperti apa dok? Apakah itu memang ada kesamaan dengan hal lain atau seperti apa? Oke, kita ada namanya pap smear ya. Mungkin ibu-ibu sudah sering mendengar pap smear ya. Pap smear itu adalah pemeriksaan yang dilakukan pada mulut rahim untuk mendeteksi adanya keganasan, apa namanya, perubahan dari struktur sel di mulut rahim. Ya, pap smear, kita gunakan pap smear. Pada wanita usia reproduksi disarankan minimal setahun sampai 2 tahun sekali dilakukan tindakan pap smear. Itu pun pada wanita-wanita yang ibu-ibu yang mulut rahimnya dilakukan pap smear sebelumnya keadaan normal. Nah, bila keadaannya tidak normal, bisa kita kerjakan lebih awal. Nah, usia sampai 50 tahun itu disarankan melakukan pap smear masih rutin ya. Kalau di atas 50 tahun ya tidak terlalu disarankan lagi karena sudah masuk menopause, mungkin mulut rahimnya sudah mulai mengkerut atau bahasa medisnya atrofi namanya, sudah mulai mengkerut. Jadi tidak disarankan untuk pap smear rutin ya. Tindakan pap smear rutin dilakukan rutin sampai usia 50 tahun. Nah, ini tujuannya untuk men-screening ke arah kanker-kanker mulut rahim tadi ya. Nah, salah satu gejala kanker mulut rahim adalah itu kontak bleeding, nyeri pada pendarahan pada saat setelah berhubungan badan ya. Tapi tentunya ada gejala-gejala lain dan ada faktor-faktor risiko lain. Tidak semua berhubungan badan keluar darah itu ke arah kanker serviks, bukan ya, kanker mulut rahim. Tapi ada baiknya jika ada gejala seperti itu, ibu lebih awas lebih awal. Faktor risiko terjadinya kanker mulut rahim apa? Misalnya menikah usia muda, pernikahan usia di bawah, ada yang bilang 16 tahun ya. Kok saya pakai patokan 20 tahun aja karena usia yang mantap untuk dilakukan pernikahan atau kontak seksual di atas 20 tahun. Multi partner misalnya ya, suka bergonta-ganti pasangan. Ya, apalagi sudah pernah melahirkan banyak apalagi ya seperti itu. Ya, ibu riwayat apa? Perokok misalnya, ya itulah harus lebih hati-hati, disertai dengan gejala lain misalnya apa? Keputihan lama yang tidak sembuh-sembuh dengan diobati, kemudian saat berhubungan badan ada keluar keluar darah segar habis berhubungan badan. Lebih awas saja, lebih baik lebih awal diperiksa. Kalau hasilnya normal ya bagus, tapi kalau hasilnya mungkin tidak baik, setidaknya ditemukan pada stadium yang dini ketimbang kita menemukan penyakit kanker mulut rahim sudah stadium lanjut ya. Tentu penanganannya jauh lebih ribet ketimbang kita menemukan pada stadium dini. Penyembuhannya sendiri pun lebih lebih baik jika ditemukan stadium dini ketimbang stadium yang sudah lanjut. Gitu mungkin ya. Berarti memang kita harus waspada ya dok ya, terutama salah satunya melalui pemeriksaan pap smear itu sendiri ya. Pap smear pada wanita ya. Untuk pemeriksaan pap smear dok, sebenarnya ini kan juga perlu dilakukan oleh semua wanita ya dok ya. Betul. Mengingat sebenarnya sudah banyak yang tahu, tapi juga pada beberapa ibu juga belum paham mengenai pap smear itu sendiri. Sering takut. Iya dok. Takutnya disuruh ini biasanya Dr. Mei, disuruh naik ke meja pemeriksaan yang biasa seperti itu ya. Ya, jangan takut. Itu pemeriksaannya sebentar saja ya, tidak nyampe 5 menit. Biasanya takutannya udah berbulan-bulan dipikirkan sampai nggak berani periksa ya. Ya, wanita yang sudah pernah berhubungan badan, sudah pernah melahirkan, diwajibkan melakukan tindakan pap smear ya. Kalau normal monggo 2 tahun sekali boleh. Tapi kalau pada hasil yang agak jelek, biasanya petugas medis itu baik dokter, bidan maupun perawat pasti akan menyarankan, Bu, lebih awal ya pap smear seperti itu ya. Ya baik dok. Memang kalau perdebatan mengenai menopause tentang pap smear itu akan banyak sekali dok ya, yang akan dibahas, karena itu merupakan salah satu hal yang vital sebenarnya, yang penting untuk kita semua ibu-ibu harus tahu seperti itu ya dok ya, tentang pap smear, tentang menopause itu sendiri. Baik dokter, terima kasih banyak dokter pada malam hari ini ilmunya. Baik,
Pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam lamanya kami menemani pemirsa sekalian pada acara info kesehatan pada malam hari ini. Kalau begitu saya, Dr. Mei beserta dengan Dr. Putu pamit undur diri beserta dengan seluruh kru pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.